المحسنين أحمد بن عيسى المهاجر الفقير المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلي وصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi hamid, ya man huwa fi majrih matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Sebagai pengingat, sebelum kita masuk ke kajian kisah Nabi Musa alaihissalam, saya sebagai sesama kaum muslimin tak henti-hentinya untuk saling mengingatkan. Ini malam yang mulia, malam Jumat. Jadi jangan sampai di malam Jumat ini kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit 300 kali. Itu para ulama mengatakan 300 kali salawat kepada Nabi. Mereka katakan kalau kurang dari itu masuk kepada kikir. Orang yang kikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal nanti yang akan membantu kita, yang menolong kita di yaumil qiyamah nanti, yang memasukkan kita ke dalam surga dengan izinnya Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat yang kita bacakan dan kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sebanyak apapun jumlahnya tidak mampu membalas jasanya Nabi Muhammad. Ibnu Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, beliau mengatakan di dalam salah satu maqalah beliau mengatakan, "Lau shalla al-'abd ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'adadi anfasih." Seandainya ada seorang hamba bersalawat kepada Nabi setiap hembusan nafasnya, lam yakun muwaffi'an lihaqqi Sayyidina Muhammad, maka itu belum mampu membalas daripada kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau setiap nafas satu hari berapa banyak itu salawat? Seandainya setiap nafas kita isi dengan salawat dan salam kepada Nabi, kata Ibnu Qayyim, lam yakun muwaffi'an,
itu belum bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad. Mungkin saat ini kita hidup di dunia yang fana ini, di dunia yang sesaat ini, di dunia yang sementara ini, yang kita semua akan meninggalkan dunia yang hina ini. Dikatakan hina ini apabila kita terperdaya, merasa seakan-akan hidup hanya di sini, merasa tujuan kesuksesan hanya di sini. Itu disebut terperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah tipuan. Maka Allah setting dunia ini mushkilat fiha. Semua yang hidup di dunia pasti banyak mengalami problem dan masalah. Sengaja Allah ciptakan itu. Agar kenapa? Agar kita sadar bahwa hakikat kebahagiaan itu tidak bisa dicari dan digapai di dunia. Tapi tempat yang penuh kebahagiaan, tempat yang penuh kenikmatan, tempat yang penuh kebaikan sepenuhnya, itu hanya ada di satu tempat yang namanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menyesal waktu kita terbuang sia-sia, apalagi kita umurnya ada yang kepala 3, ada yang kepala 4, ada yang kepala 5. Kapan kita mau berubah jadi orang yang baik? Baik yang sebenar-benarnya, taat yang sebenar-benarnya. Jadi kesuksesan itu bukan hanya diukur dengan materi atau jabatan tertentu, bukan. Itu bukan kesuksesan. Kesuksesan yang sesungguhnya itu kau meninggal husnul khotimah. Kesuksesan yang sesungguhnya itu kau di yaumil qiyamah Allah selamatkan. Kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah engkau masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah engkau mendapatkan ridhonya Allah. Kesuksesan yang sesungguhnya engkau mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Kesuksesan yang sesungguhnya engkau bersama Nabi Muhammad fi yaumil mahsyar fil jannah. Oleh sebab itu, dunia kasyarab gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Ana di dunia karakib istadalla tahta syajar thumma raha wa taraka. Apa kata Nabi? Perumpamaan saya dengan dunia ini, coba perhatikan, ini bukan ucapan ulama, bukan ucapannya ahli hadis, bukan ucapannya mufassir, bukan ucapannya profesor, bukan ucapannya doktor. Ini ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi katakan, saya dengan dunia ini itu bagaikan musafir, pengendara kendaraan yang menempuh perjalanan jauh. Perjalanan yang jauh tersebut saya lakukan di siang hari, begitu panas, maka saya mencari tempat berteduh. Saya dapati sebuah pohon, kata Nabi. Di bawah pohon itu saya berteduh sepanjang siang, hingga tiba waktu sore, sudah tidak panas lagi, saya tinggalkan pohon tersebut. Apa kata Nabi? Pohon itu dunia, transit sesaat, berteduh sesaat. Perjalanan kita panjang. Panjangnya di mana? Bukan di dunia. Panjangnya setelah kita meninggal dunia. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, qillatuz zad wa safarun tawil. Celaka saya, kasihan saya. Imam Ali yang mengatakan begitu.
Kalau Sayyidina Ali mengatakan begitu, bagaimana kita? Kita yang harus lebih kasihan terhadap diri kita. Kita lalai, kita banyak dosa, kita banyak kekurangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah dijamin surga, sepupunya Nabi, mantunya Nabi. Sudah ada pernyataan wahyu mengatakan Allah dan Nabinya Muhammad cinta kepadanya. Tapi beliau tiap malam menangis. Apa yang beliau tangisi? Tidak dapat jabatan? Bukan. Hartanya tidak ada? Bukan. Tidak dapat simpati manusia? Bukan. Yang beliau tangisi apa? Killatuzan. Nanti di yaumil akhir bekal saya sedikit, celaka saya, kasihan saya. Di akhirat bekal saya sedikit, sedangkan perjalanan yang begitu jauh. Itu pernyataan dari seorang yang mengenal hakikat kehidupan. Orang yang pernah menceraikan dunia talak 3 tidak rujuk selama-lamanya. Ya dunya talaqtuka, fi riwayat dunya talaqtuki thalathan la raj'ata fiha. Wahai dunia, saya ceraikan kamu talak 3. Kau dan aku tidak akan rujuk selama-lamanya. Tapi begitulah ya, kita keadaan kita begitu. Ya, jadi sangat sayang umur bertambah, kita hanya statis diam di situ. Suksesnya nggak dapat tuh kenikmatan ibadah. Suksesnya dia tidak dapat tuh kedekatan dengan Allah. Suksesnya seumur hidup tidak pernah melihat Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Terus sukses yang mana yang kita cari? Sukses yang mana yang kita capek siang, malam, pagi? Dapatnya 0. Kalau kita belum dapat ridhonya Allah, kalau kita belum dapat ridhonya Nabi Muhammad SAW, kalau waktu kita belum diisi dengan kebaikan dan ibadah, kalau jiwa dan hati kita belum menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesuksesan itu yang ada pada kita nilainya adalah 0. Bukan saya menggurui, tidak, tapi memang ini malam Jumat, ya kita banyak lalai. Dan belum tentu kita bisa ketemu lagi dengan malam Jumat yang berikutnya, malam Jumat yang akan datang, atau malam Jumat yang bulan depan. Jadi isi waktu ya, salawat tidak susah. Itu dikatakan kalian salawat kepada Nabi walaupun tidak khusyuk, Allah balas. Tidak khusyuk, sekedar baca-baca. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Ini salawat Nabi yang minta fasilitas khusus kepada umatnya. Nabi tahu umatnya itu tidak semua mampu untuk khusyuk dalam ibadah. Maka Nabi meminta, ya Allah kasih dengan kemuliaan saya, tolong kasih kepada umatku. Mereka sudah mengucapkan salawat dan salam kepadaku, tolong terimalah amalan tersebut. Maka dibalas 10 kali oleh Allah. Syekh Abdul Wahab Asy'arani pernah bermimpi melihat Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, sami'tu qaulaka, saya mendengar sabdamu. Kau mengatakan siapa yang bersalawat padaku 1 kali, Allah balas 10 kali. Yang mau saya tanyakan, ini salawat yang Allah balas 10 kali, apakah dilakukan di saat orang tersebut khusyuk menghadirkan hati, ataukah dalam keadaan lalai tidak khusyuk? Apa jawab Nabi? Nabi katakan bahwa itu balasan yang Allah berikan. Sekali salawat Allah balas 10 kali. Itu bagi orang yang bersalawat dalam keadaan tidak khusyuk. Kalau orang itu salawatnya khusyuk kepada Nabi, maka ganjarannya tidak bisa dihitung jumlahnya, terlalu besar.
Jadi subhanallah, ini kalau mau dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW, salah satu caranya adalah banyak memberikan salam kepada beliau. Setiap hari kalau kita salam, lama kelamaan yang tadinya Nabi tidak mengenal kita, Nabi akan bertanya kepada malaikat, karena salawat kita dibawa oleh malaikat. Disampaikan, dia Rasulullah, ini seseorang dari umatmu, disebutkan namanya, kata Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan, ketika seorang bersalawat kepada Nabi, malaikat membawa salawat tersebut, kemudian malaikat melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan yusalli wa yusallim alaika. Wahai Rasulullah, fulan bin fulan, disebutkan namanya dan nama ayahnya, dia bersalawat kepada. Awalnya Nabi tidak mengenalnya karena mungkin terlalu sedikit salawatnya. Tapi kalau sedikit itu dilakukan terus menerus, lama kelamaan malaikat melapor, wahai Rasulullah, si dia ini salawat kepadamu, si dia ini salawat kepadamu, itu tiap hari. Maka Nabi akan penasaran, siapa sih si dia itu? Nah, di saat itu Nabi sudah mengenal orang tersebut. Kalau sudah kenal, Nabi tidak akan biarkan dia mendapatkan kesulitan di yaumil qiyamah. Kalau Nabi sudah kenal, Nabi tidak biarkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Paling minimal Nabi hadir secara ruhaniah di saat kita wafat. Sebelum ruh terlepas dari jasad, Nabi menuntun kita secara ruhaniah untuk bersyahadat. Secara zahir ada manusia yang menuntun kita, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntun orang-orang yang menjelang wafat di antara kalian membaca la ilaha illallah. Tapi secara ruhaniah, kalau Nabi sudah kenal kita, maka Nabi hadir. Dia tuntun kalimat itu di alam ruh, di alam arwah. Maka ini selamat. Oleh sebab itu subhanallah, anta babullah ayyum ri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Dikatakan Nabi Muhammad adalah pintunya Allah, adalah pintunya Allah. Setiap orang yang ingin dekat dengan Allah tidak lewat pintu tersebut, dia tidak akan bisa masuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat adalah guru yang tidak butuh sanad. Salawat tidak butuh ijazah, tidak butuh ijazah. Siapapun bisa mengamalkan, karena yang mengizinkan salawat, yang memberikan ijazah secara langsung Allah. Dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang pertama. Yang pertama, apalagi ini zaman makin kesini sudah jarang orang yang umurnya 80 tahun, 90 tahun. Ya, karena memang aturan Allah begitu. Antum tahu kenapa orang makin zaman makin mendekati yaumul qiyamah, umurnya makin berkurang. Itu Nabi yang paling panjang umurnya siapa? Nabi Nuh, 900 tahun lebih, sama seperti Nabi Adam. Tapi turun berkurang sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, a'maru ummati ma baina sittin aw sab'in. Rata-rata umur umatku itu kisaran 60 atau 70 tahun. Selebihnya itu sedikit, jarang. Kenapa demikian? Karena Allah menggandengkan umur alam semesta dengan umur manusia. Karena yang memakmurkan alam semesta ini adalah manusia, makhluk yang paling mulia. Sehingga Allah gandengkan, makin jauh zaman, makin sedikit umurnya. Umur manusia makin sedikit, sama dengan umur alam semesta. Memang ada beberapa ulama yang umurnya panjang, ada. Kalau kita belajar kitab fikih berjudul Fathul Qorib,
karangan daripada Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau mensyarahi kitab fikih terkenal mazhab Syafi'i bernama Al-Ghayah wa Taqrib. Siapa yang menulis matan Al-Ghayah wa Taqrib? Salah satu ulama asal Asfahan yang ada di Iran. Ini ulama bernama Abu Suja'. Itu julukannya, Bapak Pemberani. Nama aslinya Ahmad bin Husain. Disebutkan oleh para ulama, beliau umurnya 160 tahun. Ulama ini 160 tahun. Lahir 433 Hijriah, wafat 593 Hijriah, 160 tahun. Ada di beberapa kitab menyebutkan lahir 533 Hijriah, wafat 593 Hijriah. Sudah diteliti oleh ulama, itu salah, tidak tepat. Yang benar lahir 433 Hijriah, wafat 593 Hijriah. Belajar fikih Syafi'i 40 tahun. Belajarnya 40 tahun. Ada yang bertanya kepada beliau, resep umur engkau panjang sampai 160 tahun apa sehingga Allah panjangkan umur? Maka beliau menjawab, ma'asaitullah bi'udwin minha falamma hafiztuha fi thigar hafizahullah ta'ala fil kibar. Saya dari belum balik, masih anak-anak, tidak pernah satu anggota tubuh saya gunakan bermaksiat kepada Allah. Dari anak-anak, maka saya menjaga seluruh anggota tubuh saya, dan akhirnya Allah menjaga seluruh anggota tubuh saya di masa tua saya. Tidak pikun, giginya tidak rontok, rambutnya masih lebat, hafalannya masih kuat, tenaganya masih kuat, sampai usia 160 tahun masih mengajar, masih menghafal, masih memberikan manfaat kepada umat muslimin. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di antara kalian orang yang usianya panjang, namun usia panjang itu ia gunakan di dalam kebaikan. Syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruknya kalian, kata Nabi, orang yang usianya panjang tapi diisi dengan kejahatan. Itu seburuk-buruknya kalian. Jadi wasiat pertama, ya, saya wasiatkan diri saya pribadi juga untuk, ya, setiap umur bertambah, amalan kita harus lebih bertambah, bukan menurun. Toh kita usia bertambah artinya kita makin mendekat kepada kematian, harusnya makin meningkat kebaikan kita. Itu Syekh Abdul Wahab Sya'rani disebutkan dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, para aulia, para solihin di zaman mereka itu kalau sudah menginjak usia 40 tahun, kasur diikat. Kasur diikat. Sejadah dibentangkan. Tasbih dibentangkan di atas sejadah. Al-Quran diletakkan di hadapannya. Diisi dengan ibadah. Usia 40 tahun. Kasur diikat maknanya apa? Sedikit tidur, lebih banyak ibadah. Jadi subhanallah, ini malam mulia, kita harus buat agenda. Kalau nggak sempat di malam ini, ntar malam masih ada kesempatan. Ini juga malam kita isi maghrib isya, tidak main-main, majelis ilmu. Ini yang undang di sini Allah, bukan saya, bukan Masjid Imam Bonjol. Allah yang undang. Tidak gampang orang bisa senang dengan majelis ilmu, tidak gampang. Itu diseleksi sama Allah. Barang mahal itu Allah bagi kepada orang yang mahal. Nabi katakan, ghanimatu majalis zikir al-jannah. Harta yang tersembunyi di dalam majlis zikir dan majlis ilmu adalah surganya Allah. Ini sabdanya Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak-banyak bersyukur.
banyak-banyak bersyukur. Jangan terbalik tuh. Makin usia bertambah, makin menurun kebaikannya. Apalagi lebih celaka, makin jadi jahat, makin tidak baik. Makin bertambah umur, makin baik. Ya. Itu semuanya akan ar-rahil, akan tinggalkan semuanya ini. Ya. Akan tinggalkan, mau ataupun tidak mau, siap ataupun tidak siap. Maka orang cerdas, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, dia siapkan semua bekal sebanyak-banyaknya untuk menyambut kematian sebelum datangnya kematian. Itu orang cerdas, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang kedua, Al-Quran itu dibaca setiap hari, dibaca. Ini Al-Quran yang kita baca di hari kiamat dia bisa berbicara. Al-Quran itu bukan buku biasa, bukan kitab biasa. Dia merekam semua yang kita lakukan. Nabi katakan Al-Quran hujjatun laka wa 'alaika. Al-Quran itu bisa menolongmu di hari kiamat, tapi juga bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka. Al-Quran. Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar di dalam kitabnya Wasayal Ashab wa Hadayal Ahbab, kitab tentang pesan dan wasiat beliau kepada murid-muridnya secara khusus dan umumnya kepada umat Islam. Beliau katakan begini, alaika bi qiraatil kitabil aziz walau an taqra'a kulla yawmin juz'an aw nisfa ma'a Yasin al-Mubarakah. Alaika al-igra' al-targhib al-hath. Alaika maknanya apa? Al-irgha, menganjurkan, mengajak, memotivasi. Hendaklah kalian bacalah Al-Quran. Jangan kalian tidak baca Al-Quran. Waktu satu hari kosong plong tidak ada baca Al-Quran. Alaika bi kitabil aziz. Kita dipermudah. Al-Quran zaman sekarang bukan hanya berupa buku, di handphone juga bisa, sama pahalanya. Kita baca, kita lihat. Ibadah mata, lihat tulisannya. Dosa mata sudah gugur dengan melihat tulisan Al-Quran. Kita ucapkan, kita bacakan. Dosa lidah dihapus oleh Allah dengan syarat kita taubat terlebih dahulu. Imam Ghazali mengatakan taubat yang paling bagus dan paling baik adalah dia bertobat kepada Allah, dia menyesal atas perbuatan dosanya, kemudian disusul dengan perbuatan baik, dan diantaranya disebut dengan kafaratuz dzunub, cara menghapus dosa. Kalau kita dosa mata, menghapusnya dengan apa kafaratnya? Dengan melihat Al-Quran. Kita belum baca, baru lihat, sudah dihapus dosa mata. Dosa lisan, kita baca Al-Quran. Ini Al-Quran, setiap hurufnya itu menjadi hujjah bagi kita di yaumil qiyamah. Itu Al-Quran bukan pajangan. Itu Al-Quran disuruh apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca. Apakah sampai di batasan membaca saja? Tidak. Baca perintah, disuruh kita baca, tapi juga berusaha apa? Diamalkan. Godaman ala godamin biziddin auza'i, sedikit demi sedikit. Jadi itu pesan di malam Jumat, kita harus buat agenda sesuai umur kita, makin baik, makin banyak ibadah, makin banyak. Qra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jangan kalah tuh sama perempuan. Ada perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia membuat kuburan di samping rumahnya, liang lahat. Setiap hari turun ke liang lahatnya itu. Dia bacakan Al-Quran sampai mengkhatamkan, dalam riwayat 7.000 kali khatam Al-Quran. Kenapa dibacakan di dalam liang lahatnya? Ya karena ada riwayat mengatakan Al-Quran nurun.
fil qabr. Al-Quran itu adalah lampu di dalam kuburan. Kita punya kuburan ini nanti gelap gulita. Kalau mau ada cahaya, adalah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ada seorang Habib bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Bahdad. Ketika mendapati riwayat bahwa Rabi'ah Al-Hadawiyah menghantamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali di dalam kuburannya, beliau tidak mau kalah. Itu perempuan, dibuat kuburannya, liang lahatnya, setiap hari turun baca Al-Quran sampai khatam. Akan tetapi anak-anaknya ini merasa bersalah, merasa melakukan satu perbuatan yang tidak beradab. Kenapa? Karena tiap kali ada orang yang bertanya, di mana ayah kalian? Mereka mengatakan, ayah kami di dalam kubur. Sudah meninggal dunia? Tidak, di dalam kubur lagi baca Al-Quran. Sehingga anak-anaknya ini merasa tidak melakukan perbuatan yang berakhlak dan beretika. Dipikir disumpahi orang tuanya sudah mati. Padahal memang benar-benar ayah mereka itu setiap hari masuk ke dalam kuburannya membaca Al-Quran. Makanya anak-anak datang menemui ayah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Bahdad. Wahai abah, setiap hari kalau ada tamu datang bertanya kepadamu, engkau di mana? Kami anak-anakmu selalu mengatakan di dalam kubur. Mereka berpikir kami ini sumpahin engkau sudah mati, berada dalam kuburan. Maka sekarang wahai ayah, sudah naik ke atas, jangan habiskan waktu di dalam kuburan. Membaca Al-Quran, bisa kan baca di dalam rumah. Apa kata ayah? Saya membaca riwayat, ada seorang wanita di Basra, di Irak, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ia menghatamkan 7.000 kali Al-Quran di dalam kuburannya. Saya tidak mau kalah dengan perempuan, saya harus lebih dari dia. Maka anak-anaknya bertanya, wahai ayah, sudah berapa banyak kau khatamkan Al-Quran di dalam kuburanmu ini? Maka beliau mengatakan sudah 7.000 kali. Ya sudah, berarti sudah sama. Ayo ayah naik. Sudah sama. Rabi'ah 7.000 kali dalam kuburannya dia khatamkan Al-Quran. Engkau sekarang juga sudah 7.000 kali. Maka Al-Habib Ahmad mengatakan, wahai anak-anakku, dia perempuan, ada masa libur, haid, menstruasi, haram membaca Al-Quran. Ini para ustazah-ustazah juga, para pelajar-pelajar agama, para santriwati, kalau lagi haid, lagi menstruasi, hukumnya haram membaca Al-Quran. Alasan apapun, haram. Jangankan baca, nyentuh haram. Sentuh. Ada ulama mengizinkan kalau penghafal Al-Quran itu juga disarankan dalam hati, jangan dilafadzkan dalam keadaan hadas besar. Jadi masa libur. Maka Habib Ahmad bin Muhammad Al-Bahdad mengatakan, ini wanita dia ada masa libur, masa saya sama 7.000 kali sama kayak dia, harus lebih. Akhirnya beliau baca terus, khatamkan sampai berhasil menghatamkan 8.000 kali khatam Al-Quran, mengalahkan Rabi'ah sebanyak 7.000 kali. Imam Syafi'i juga demikian. Imam Syafi'i rahimahullah diceritakan oleh muridnya Rabi' al-Muradi mengatakan, Imam Syafi'i itu di hari-hari biasa sering menghatamkan Al-Quran, tapi riwayat tidak menyatakan secara spesifik berapa kali. Kan afdolnya itu 7 hari 1 kali khatam. 7 hari 1 kali khatam. Itu hadis Nabi, Iqra' al-Quran fi sab'in. Bacalah Al-Quran, maknanya khatamkan Al-Quran selama 7 hari. Ini paling ideal kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Nah, tapi Imam Syafi'i ketika bulan suci Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Berapa jumlahnya? Situna khatmatan. Di bulan suci Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Al-Imam Qatadah
Diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Khimatuz Zaman 'inda Ulama, itu mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali khatam. Tapi kalau masuk Ramadan 3 kali. Setiap 3 hari khatam Al-Quran Ramadan. 10 hari terakhir setiap harinya khatam. Ada juga yang membiasakan, ini rekor tertinggi, sudah diteliti oleh ulama. Ada ulama yang berhasil mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam 8 kali khatam Al-Quran. 4 kali waktu siang, 4 kali waktu malam. Gak pakai tidur, begadang. Di antaranya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf, itu yang diberi laqab As-Saqaf pertama, itu khatam Al-Quran 8 kali. Kok cukup waktunya? Berbicara masalah begini, ya sama kayak Imam Nawawi, kok cukup waktunya? Umur hanya 40 tahun, ngarang kitab, dihitung oleh ulama bingung. Jumlah kitabnya dengan umurnya tidak sesuai. Artinya Imam Nawawi punya kitab karangan terlalu banyak, sehingga mereka hitung seandainya Imam Nawawi sudah bisa menulis kitab di dalam perut ibunya, itu 1 hari dia harus tulis 10 lembar untuk dapat kitab-kitabnya. Nah, karena itu namanya bab keberkahan waktu Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi ini wasiat dari beliau Al-Habib Umar. Kalian baca Al-Quran, kalau gak bisa hatam 7 hari, hatam sekali gak bisa, beliau katakan 1 juz 1 hari. Kalau tidak mampu lagi setengah. Kalau tidak mampu lagi 1 lembar. Tidak mampu lagi 1 day 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Itu bacaan itu. Nanti kita lihat, kalau mau meninggal dunia, ini yang tolong kita nih amalan-amalan begini. Amalan baca Al-Quran, amalan salawat. Sampai di yaumil qiyamah Al-Quran jadi apa? Syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi orang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian beliau tambahkan, juga sering baca Yasin. Semua surat dalam Al-Quran baik, tapi ada khususiyat masing-masing. Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, di bab kitab tersebut ada bab keistimewaan surat-surat di dalam Al-Quran. Surat Fatihah punya istimewa, surat Yasin punya istimewa. Surat Yasin istimewanya, yang pertama, orang kalau dalam keadaan sekarat, dia sulit meninggal, tersiksa dalam keadaan sekarat, cepat-cepatlah baca surat Yasin. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan ucapan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad yang mengatakan, beliau mengatakan qala masyayikh, berkata guru-guru. Riwayat dari Imam Ahmad, idza quri'at 'indal mayyit khuffifa 'anhu biha. Kalau seorang sekarat, bacalah surat Yasin di samping orang tersebut, maka Allah akan mudahkan ruh itu terlepas dari jasadnya dengan sebab bacaan surat Yasin. Itu ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dikatakan surat Yasin ini jantungnya Al-Quran. Jantung. Inna likulli syai'in qalba wa qalbal Quran Yasin. Segala sesuatu punya jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Ada jantung hadis. Kalau jantungnya Al-Quran Yasin, kalau jantungnya hadis Nabi apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niat. Itu jantungnya hadis. Nabi katakan, man qara'a Yasin kataballah lahu biqira'atiha asyra qira'atil Quran. Siapa yang membaca surat Yasin 1 kali,
maka bagaikan dia telah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, maka di waktu pagi hari telah diampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, ada riwayat menyatakan, "Man qara'a Yasin fi lailatil jum'ati ghufira lah." Siapa yang membaca Yasin di malam Jumat, maka diampuni dosanya. Hadis lemah, hadis ini lemah. Nah, hadis lemah, bukan hadis sahih, bukan hadis hasan. Tapi harus diingat, ada sebagian ulama mengatakan hadis-hadis tentang Yasin ini hadis hasan, isnaduhu hasan, karena ini hasil penelitian ulama. Kemudian tidak jadi masalah oleh para ulama, karena hadis tentang membaca Yasin itu di bawah naungan perintah Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Karena perintah Al-Quran dan hadis-hadis sahih memerintahkan kita membaca Al-Quran, itu sahih. Perintah membaca Al-Quran itu sahih. Bukankah Yasin itu termasuk Al-Quran? Yasin Al-Quran. Nah, kemudian tidak di dalam masalah akidah. Tidak ada hubungan membaca Yasin dengan akidah. Kalau akidah harus riwayat yang sahih. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus mutawatir. Sebagian mengatakan walaupun hadis ahad bisa digunakan untuk masalah akidah. Bukan dalam masalah hukum, halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Bukan dalam masalah-masalah yang sifatnya prinsip dalam agama, tapi dia masalah amal. Makanya salah satu ulama India bernama Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, ia menulis kitab terkenal namanya Fadilatul Amal. Fadilah amal. Beliau bukan ulama yang baru menulis kitab semacam itu. Sebelum beliau sudah banyak. Artinya apa yang beliau lakukan itu adalah sesuatu yang tidak salah. Hadis-hadis lemah tapi membahas fadilah-fadilah amal. Sebelum beliau ada ulama namanya Al-Munziri. Beliau menulis kitab namanya At-Targhib wa Tarhib. Kemudian ada juga ulama-ulama lainnya seperti Ibnu Mubarak, juga mengarang kitab-kitab Al-Arba'in Nawawiyah, ya, Imam Nawawi, Arba'in Ibnu Mubarak. Di situ banyak hadis-hadis tentang amal. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan di malam Jumat. Insyaallah ini nggak sadar akhirnya habis waktu ngasih 2 wasiat padahal mau baca ini. Ya begitu, nikmat itu kalau kita mengutip firman, mengutip hadis, itu nikmatnya luar biasa. Ya, karena ini kalau dilihat dengan mata batin, dia cahaya. Ada satu ulama namanya Muawiyah Ad-Durir, matanya buta, mata buta dari lahir. Tapi Allah izinkan dia bisa melihat ketika membaca Al-Quran. Baca Al-Quran bisa lihat. Selesai baca Al-Quran buta lagi. Lihat Al-Quran bisa melihat. Itu menunjukkan begitu luar biasanya Al-Quran, begitu luar biasanya hadis Nabi. Imam Nawawi punya kitab, ada ulama dia lihat itu cahaya. Kitabnya Imam Nawawi. Karena ini wahyu, ya, sumbernya dari Allah. Baik dia Al-Quran ataupun hadis, itu adalah wahyu. Inna nahnu nazzalna al-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan al-dzikr, kata mufassirun, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan yang paling penting, banyak doa minta wafat husnul khatimah. Itu doa singkat tapi menjadi doa sapu jagat. Apa itu doa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Kata Imam Ali dalam riwayat, siapa yang membaca dan merutinkan membaca doa tersebut, dia telah menghancurkan punggungnya iblis. Qasama dhahra iblis, kata mereka. Karena orang yang membaca ini insya Allah meninggalnya sesuai dengan apa yang dia baca. Tapi ditambah oleh ulama setelah panjang umur dan sehat walafiat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.